Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget akan melakukan sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy M12. Jadi setelah 3 minggu kita gunakan smartphone ini, kita akan sampaikan kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini, apa saja yang menjadi nilai plus dari HP ini ataupun menjadi nilai minus dari HP ini. Pastikan kalian tonton sampai habis, tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget guys. Oke guys, langsung kita lakukan review dari Samsung Galaxy M12 ini. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy M12. Pada kesempatan kali ini kita akan lakukan review setelah kita gunakan selama kurang lebih 3 minggu pemakaian dari Samsung M12 ini. Dimana setelah saya gunakan sehari-hari, tentunya kita menemukan beberapa kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Kita sudah pakai buat main game, kita sudah pakai buat sosial media, kita juga pakai buat nonton. Di sini kita juga nonton Netflix di sini. Dan setelah 3 minggu pemakaian itu, saya ingin menyimpulkan untuk kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini, dan apakah smartphone ini oke atau tidak oke. Jadi untuk kelebihan pertama yang review gadget rasakan ketika menggunakan HP ini adalah dari sisi daya tahan baterai dari HP ini. Dimana baterai HP ini cuma 5000 mAh, tapi itu selalu awet banget guys. Jadi saya gunakan buat sehari-hari dengan kondisi sinyal yang kadang nggak stabil di tempat yang saya kerja juga. Terus kemudian juga untuk kebutuhan sosial media, terus kemudian buat main game-game kayak sehari-hari kayak Clash of Clans, Boom Beats, Clash Royale, Brawl Stars, ini kan game-game yang casual ya, yang sehari-hari saya bisa mainkan juga. Itu baterainya itu awet banget guys, dan pasti nggak bakal habis dalam 1 hari pemakaian. Dan itu enak banget untuk pemakaian sehari-hari untuk daya tahan baterainya. Terus kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi dari kamera dari smartphone ini. Ternyata untuk kualitas kamera utama dari smartphone ini tuh hasilnya tuh cukup baik guys. Dan maksudnya untuk di harga 1 jutaan, karena harga HP ini di 1,9 ya untuk varian 464, kalau yang 332 di 1,7. Untuk kualitas kameranya menurut saya sih oke banget untuk kelasnya. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun video dari smartphone ini setelah ini ya guys. Jadi kalian bisa tahu untuk kualitas foto videonya seperti apa. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy M12. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jadi ini adalah kamera depan dari Samsung Galaxy M12. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy M12 kalau kita gunakan buat vlog. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera ultra wide dari Samsung Galaxy M12 kalau kita gunakan buat vlog. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Kalau kita gunakan, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk kualitas audionya, gambarnya, dynamic range-nya, terus kurang lebih kestabilannya seperti ini ya guys. Silahkan tulis pendapat kalian. Terus untuk dari sisi performance sehari-hari, untuk yang review gadget gunakan ini adalah varian yang 464 kan guys. Meskipun memang pada awalnya dan sampai sekarang sih masih ada lag sesekali, tapi overall untuk performance yang diberikan untuk di varian 464 itu masih oke untuk digunakan sehari-hari. Meskipun memang tidak ditujukan kalau misalnya kalian buat multitasking dan lain sebagainya. Itu mungkin karena keterbatasan dari prosesor Exynos yang dibawahnya, Exynos 850 ini, sehingga ketika digunakan untuk buat kerja berat itu akan cukup lag. Meskipun memang pada awalnya sebelum ada beberapa kali update dari Samsung, itu memang cukup berasa lag dan kayak berasa beneran nih harganya 1,9 juta untuk varian 464 karena prosesornya itu kayak lemot gitu loh untuk dipakai sehari-hari. Dan sampai sekarang pun saya masih kadang-kadang berasa ada sedikit lag, tapi sudah jauh lebih better setelah beberapa kali update dari Samsung. Terus kemudian panel yang digunakan adalah panel PLS TFT 90Hz.
Panel PLS TFT ini artinya dia kayak IPS, tapi dia 90 Hz, dan itu enak banget buat kalian pakai buat sosial media nih guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat sosial media, kalian buat scrolling, itu lebih smooth guys. Meskipun memang dia masih panel PLS TFT dengan resolusi HD+, itu masih oke banget buat nonton. Di Netflix juga dia dapat L1 dan dia bisa nonton HD di HP ini, itu oke banget guys. Dan itu adalah kelebihan selanjutnya. Terus kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi speaker dari HP ini. Meskipun dia hanya menggunakan single speaker, kalau menurut saya untuk kualitas speakernya itu bagus banget guys. Jadi enak banget untuk dipakai sehari-hari, untuk buat nonton juga enak, apalagi Netflixnya bisa HD. Terus juga enak banget lah untuk sehari-hari untuk dengerin lagu, untuk nonton film, itu oke banget untuk kualitas speakernya. Terus kelebihan selanjutnya dari sisi side fingerprint scannernya, di mana dia fingerprintnya ini cukup cepat. Jadi kalau misalnya kita gunakan itu dia cepat banget guys. Jadi untuk bukanya, jadi ini kalau misalnya kalian lihat ini dia bukanya cepat dan itu oke banget. Dia juga ada face unlock. Meskipun saya tidak menyarankan untuk face unlock ya, kalian lebih baik gunakan yang fingerprint scannernya aja. Terus untuk overall dia juga pakai USB Type-C, juga itu oke banget karena sekarang Samsung sudah mulai meninggalkan micro USB ya guys, jadi sudah mulai ke standar USB Type-C untuk produk-produk di lini terbarunya dia. Dan itu sudah bagus, good job sih Samsung. Terus setelah kita berbicara mengenai kelebihannya, tentunya HP ini itu punya beberapa kekurangan yang review gadget rasakan ketika penggunaan sehari-hari. Dimana yang pertama review gadget rasakan adalah waktu charging dari HP ini itu cukup lama guys, jadi di atas 2 jam, paling cepat 2 jam seperempat lah itu udah penuh. Karena memang dia terbatas di 15 watt. Dan ya kita sudah coba berbagai macam kepala charger dan itu juga mentoknya di sekitar 2 jam lebih. Dan menurut saya untuk di 2021 untuk sebuah smartphone itu standarnya itu adalah maksimal 2 jam untuk baterai 5000 mAh. Dan itu masih bisa diimprove lah untuk kedepannya ketika Samsung mengeluarkan produk HP terbarunya lagi ya guys. Terus kemudian kekurangan selanjutnya adalah tidak adanya sensor cahaya di HP ini, itu menyebabkan jadi dia auto brightness-nya itu kalau misalnya kita aktifkan, dia kan mendeteksi pakai kamera depan nih. Jadi kadang kurang akurat nih guys. Jadi menurut saya sih itu harusnya bisa diimprove lagi oleh Samsung. Diberikanlah sensor cahaya supaya dia bisa auto brightness-nya lebih baik lagi untuk seri selanjutnya ya guys. Terus kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi manajemen panas ketika kita buat main game berat ya guys. Jadi kemarin waktu kita tes gaming, waktu kita main Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty, Genshin Impact, itu memang cukup panas guys untuk dipakai sehari-hari. Dan kalau misalnya kalian cuma buat main game casual ya kayak Clash of Clans, Boom Beats, Clash Royale, Brawl Stars, itu sebenarnya game-game casual yang tidak berat, jadi tidak akan panas sih. Tapi kalau memang kalian buat main game PUBG, game COD Mobile yang memang menguras grafik, itu akan manajemen panasnya kurang baik, jadi dia bisa sampai tembus 44 derajat. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan target market dari HP ini buat siapa sih sebenarnya? Apakah buat kalian atau buat orang lain atau siapa sih sebenarnya? Oke guys, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari smartphone Samsung Galaxy M12? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk HP Samsung di bawah 2 juta rupiah sendiri, ini mungkin HP yang bonda-bandi ya, antara 50 oke, 50 nggak oke. Kalau misalnya kita cuma lihat dari sisi pengalaman penggunaannya, user experience-nya, sebenarnya untuk penggunaan sehari-hari itu masih bisa oke. Meskipun dengan catatan kalian harus siap hati untuk kadang-kadang ada sedikit lag ya. Ini padahal varian yang 464. Saya nggak tahu kalau varian 332 akan lebih lag atau tidak, tapi yang varian 464 aja masih ada sesekali lag. Tapi kalau misalnya kalian memang cari HP Samsung di bawah 2 juta dengan storage 64 GB, kemudian dengan baterai yang awet dan kamera yang oke, ya Samsung M12 ini pilihannya.
Tapi kalau memang kalian mau cari HP buat gaming, terus kalian memang mau cari HP buat multitasking, kalian lebih baik pertimbangin lagi untuk beli Samsung M12. Ini adalah pendapat dari Review Gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Samsung M12 ini menurut kalian worth it untuk kalian beli atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, guys. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Oke, guys. Bye-bye.